banyak itu juga. Oke. Jadi saya ulangi. Pertama itu Anda membuat file koneksinya seperti ini. Apa maksud dari koneksi ini? Sebenarnya koneksi itu bisa dibuat di semua file, tapi alangkah baiknya Anda membuat satu file koneksi sendiri. Nantinya ketika ini kita hosting, kita unggah di ini ya, di media. Maka yang harus Anda perbaiki hanya koneksinya saja, karena nanti hostnya itu akan berubah pastinya. Jadi kalau Anda tidak buat di satu file tersendiri, nanti di file-file yang lain akan Anda ubah satu-satu. Kalau ada 100 file yang menggunakan koneksi, berarti 100 file itu Anda akan ubah satu-satu. Hanya lebih baik kita menggunakan modularitas yang kemarin, bisa menggunakan require atau menggunakan include. Oke ya, jadi ini koneksi. Perbedaannya dengan yang kemarin dengan yang di modul tambah i sekali. Terus yang kalau kemarin kita pisahin antara database dengan hostnya, nah sekarang kita gabungin. Localhost ini adalah hostnya, root ini adalah username-nya, dan ini passwordnya kosong, tidak saya kasih password. Ini kependudukan DB adalah database-nya. Ini adalah notifikasi atau ketika dia terkoneksi maka seperti ini hasilnya. Setelah kita panggil apakah dia terkoneksi atau enggak, kita ketikkan saja ya kependudukan koneksi itu dia terkoneksi. Oke, itu yang pertama. Nah selanjutnya Anda memang harus membuat yang namanya database dulu. Sebelum mengoneksikan tadi buat database dulu, database yang namanya kependudukan DB baru digabungkan atau dikoneksikan. Langkah selanjutnya Anda tinggal membuat tabel-tabelnya. Ini banyak tabel nanti ya, ada 9 tabel di project ini yang Anda selesaikan. Pertama kita membuat tabel kabupaten. Jadi tabel kabupaten ini kalau setelah strukturnya terdiri dari ID kabupaten, nama kabupaten, ibu kota kabupaten, luas wilayah. Ini tipe datanya ya, tipe datanya integer, kemudian bisa diproses dengan matematika. Sedangkan yang ini tidak. Gitu ya. Jadi ini kombinasi, ada karakter, ada angka, ada huruf. Kalau integer ini sebisa mungkin yang nantinya bisa dioperasikan dengan aritmatika. ID kabupaten ini kita sebut sebagai primary key atau primary. Kalau Anda sudah belajar database kemarin, itu sudah belajar yang namanya primary key. Primary itu apa? Primary itu ada kaitannya dengan tabel-tabel yang lain sebagai apa itu sudah dipelajari. Jangan lupa dipilih auto increment. Maksud dari auto increment ini nanti tabel isi dari tabel itu akan menambah satu secara otomatis. Karena kita nanti dibuatnya ini sebagai tidak menggunakan ID, jadi ID-nya 1, 2 dan seterusnya. Ya ID-nya karena integer berarti nilainya bulat 1, 2, 3 dan sampai seterusnya. Karena kita buat auto increment. Jadi ketika ada data masuk, kita akan menambahkan satu array ke dalam tabel itu sendiri. Ini maksud dari auto increment itu. Kalau sudah membuat tabelnya, database ini di tabel dalam database, tabelnya adalah kabupaten. Yang kedua, Anda diperintah untuk membuat form kabupaten. Jadi ini sama dengan modul ya, kalau form-formnya itu lebih kurang sama, jadi tidak ada perbedaan. Dan kalau Anda mau menggunakan bootstrap juga, Anda bagusnya pakai bootstrap. Nah seperti pertemuan yang kemarin, ada form. Ini yang paling penting ya, komponennya yang paling penting ini. Jadi ada method kita menggunakan post, artinya kita mengirimkan data dengan metodenya menggunakan post. Actionnya itu adalah simpan kabupaten. Maksud dari action ketika kita simpan nantinya ketika proses, dia akan mengirimkan URL ke file yang diberi nama dengan simpan kabupaten.php. Nah, ini kira-kira. Lalu di komponen-komponen yang lain ada teks, ini nama kabupaten, ingat ya, nama kabupaten, ibu kota kabupaten, mungkin min-nya. Terus ada luas wilayah. Nah ini ada tipe hidden. Tipe hidden ini untuk menyembunyikan data yang dikirimkan tadi berdasarkan ID yang digunakan. Ini intinya di sini. Kalau Anda ini salah, maka salah. Form ini seperti apa? Kita panggil formnya. Form kabupaten.php. Berarti seperti ini. Jadi ada nama, nanti kita isi kabupaten apa, ibu kotanya apa, luas wilayahnya berapa. Lalu ketika kita tekan simpan, maka dia akan masuk ke dalam database dan ini dikirim dulu ke file yang disebut sebagai
simpan kabupaten.php. Ini kemarin juga kita sudah belajar form ya di pertemuan sebelumnya. Tapi yang kemarin formnya hanya diproses, tidak masuk ke dalam database. Langkah selanjutnya setelah membuat tabel, membuat form, lalu kita membuat aksi dari form ini sendiri. Aksinya kemana? Simpan kabupaten.php. Maka kita akan membuat file simpan. Nah, di sini ada require koneksi.php. Nah, jadi kayak kemarin ya, sebenarnya ada buat koneksi ini nggak apa-apa, boleh saja ini di copy, kemudian di paste di sini tidak apa-apa. Tapi kelemahannya nanti ketika kita hosting, ketika kita pindah, ketika pindah server ya, nah, ini akan mengubah satu-satu. Nah, kalau seperti ini kan kita cukup mengganti yang di koneksi itu fungsi dari modularitas. Oke, nah sekarang kita akan membuat variabel. Variabel ini nantinya akan digunakan di sini, di inputannya. Ya, ada nama kabupaten. Jadi ini terserah, Anda bebas mau beri nama variabel apa. Nama, mau hewan, mau variabel 1, variabel 2, terserah. Tapi kalau saya lebih memudahkannya, lebih cepat untuk ngambilnya ya, kita buat sama saja. Nah, ini nama kabupaten, di sini nama kabupaten. Pos ini diambil dari yang kemarin yang kita pelajari, diambil dari sini, nama kabupaten. Nama kabupaten ini dari form kita ambil di sini, kita ambil di sini. Kabupaten, ibu kota kabupaten, berarti mana? Ibu kota kabupaten, ibu kota kabupaten. Kita ambil, kita masuk sini. Luas wilayah. Nah, yang ini variabel ini kita panggil di sini. Yang ini kita panggil di sini. Ya. Jadi yang ini nama kabupaten, berarti nama kabupaten apa? Jadi kalau di sini nanti variabel 1, Anda buat di sini variabel 1. Insert into, ini query-nya, query SQL untuk menyimpan. Defaultnya seperti ini, ada insert into, value, dari tutup. Ya. Jadi kita menginputkan yang dari form tadi dimasukkan ke dalam tabel kabupaten. Kita sudah buat tabel kabupaten tadi, tabel kabupaten ini sudah kita buat, tapi belum ada isinya. Lalu kita apa yang akan kita deklarasikan di situ, ada ID kabupaten. Ini sama nih, harus sama sesuai dengan yang ada dalam database. ID, nama, ibu kota, luas wilayah, ini harus sama persis dengan yang ada di sini. Kalau beda hurufnya sedikit saja, ada titik saja atau huruf besarnya saja, maka dia tidak akan jadi simpan. Sangat sensitif itu. Seperti ini ya, insert into kabupaten. Ini kira-kira yang di tabelnya tadi. Dari tabel ini, dari field yang ada di tabel tadi, kita isikan dengan nilai ini. Nilainya dari mana? Nama kabupaten, berarti diambil dari sini. Ini satu inputan, nama kabupaten. Yang dipanggil adalah variabelnya nama kabupaten. Yang nama kabupaten yang sebelah sini itu diambil dari form. Ibu kota, luas wilayah. Karena di sini tidak ada yang namanya ID kabupaten, maka tidak ada ID kabupaten form. Ini masih ada yang membuat ID kabupaten itu diisi. Karena kita tadi di database membuatnya adalah auto increment dengan tipe datanya integer. Makanya di sini tidak perlu menggunakan form, langsung saja buat 0. Artinya nanti ketika ada satu data masuk menambah satu ID-nya. Ketika ada data masuk menambah satu. Ketika ada data masuk lagi menambah satu. Kayak gitu ya. Nah, ini penting, ini perlu di ini. Jadi ini coding yang tersimpel. Ini saya buat sesimpel mungkin. Kalau sudah ditutup, berarti ini mulai baris ke-8 sampai dengan baris 21 ini sebenarnya satu baris. Nah, tapi kita enter ya menjadi banyak baris ini. Sebenarnya ini cuma satu baris SQL dan seterusnya. Ya, ini satu baris coding. Lalu selanjutnya ada query. Ketika sudah disimpan, kita membuat satu variabel hasil. Nah, variabel hasil ini untuk digunakan untuk selanjutnya ya, untuk memanggil fungsi-fungsi selanjutnya. Yang kita masukkan adalah ini. Ini sama ya, kalau bedanya dengan yang di modul cuman nggak ada ini ya. Yang MySQL, kalau di sini ada MySQL query koneksi SQL. Nah, kalau yang lama cuma SQL saja. Nah, sekarang kita memanggil variabel koneksi yang ada pada file koneksi.php. Ini ada koneksi, makanya kita panggil di sini koneksi.php. SQL ini kita ambil dari apa yang kita masukkan di tabel database tadi. Ya, jadi yang kita masukkan tadi kita panggil, lalu kita panggil juga variabel yang ada pada file koneksi. Ini proses
ketika sudah memvalidasi ya, tervalidasi daripada yang sudah diinput. Berarti berhasil. Nah, di situ sudah sekalian dibuat ya, jika nih, ini script atau buat alert atau buat apa namanya notifikasi ataupun validasi. Jadi yang ada JavaScript yang harus Anda buang, ya, yang Anda buat. Ketika nanti proses simpannya ini udah benar semua, udah diisi semua dan benar sesuai dengan yang diinginkan, maka dia akan ada notifikasi proses simpan data. Nah, ketika berhasil, kemana? Ke data kabupaten.bp. Maka Anda harus membuat satu file namanya file data yang ditampilkan tadi. Ya, begitu. Kalau dia salah, kalau kondisinya selain dari ini, maka dia akan balik di form lagi. Anda salah, akan balik di form ini lagi. Ya, kayak gitu. Baru begitu. Ini untuk satu file simpan. Nah, kalau kita ubah dulu ke form kabupaten ini ya, karena kita anggap saja kita belum membuat data tampil data kabupaten. Jadi di form kabupaten ketika kita selesai nyimpen, lalu kita balik lagi ke formnya lagi. Kita demoin juga sedikit. Coba ya, kita demoin kabupaten yang pertama itu anggap Pekanbaru. Jadi Pekanbaru itu adalah kabupaten atau kota yang baru. Ini aja Indragiri Hilir, Pembilahan, luas wilayahnya anggap saja 2.389 km persegi. Nah, kita simpan. Proses simpan data berhasil. Baliknya ke form ini lagi. Tapi kalau kita mau langsung nampilin, jadi tampilin di sini. Form, tampil data. Ya, tampil kabupaten data. Oke, maka nanti ketika berhasil langsung ke tampil data. Maka selanjutnya kita cek apakah benar di sini notifikasinya sudah masuk, apakah sudah tersimpan database. Kita cek, kita pilih browse. Oh, ternyata masuk. ID 1 nama kabupaten yang Indragiri Hilir, ibu kota Pembilahan, luas wilayahnya adalah 2.389 km persegi. Nah, seperti itu. Lalu kita coba tampilin kembali lagi kabupaten yang kedua, anggaplah Bengkalis. Ibu kotanya juga Bengkalis. Luasnya adalah 985 km persegi. Kita simpan. Proses simpan data berhasil. Berarti kita di sini kita cek apakah masuk lagi. Oh, masuk. Berarti ID yang kedua. Ingat ID-nya. Karena ini primary. ID pertama itu Indragiri Hilir, ID kedua itu adalah ini ya. Nah, sekarang kita mau menunjukkan misalkan dia itu apakah benar atau enggak. Kita bisa menggunakan $SQL di sini. Dolar, kita pakai echo. Kita pakai dolar ya. Karena kita coba panggil nih SQL ini kan, apakah dia itu sudah benar tersimpan atau enggak. Ketiga misalkan Rokan Hilir, jadi kita sebetulnya adalah Bagan Api, luasnya adalah 1213, simpan. Berhasil juga. Nah, di sini tadi ada satu proses ya sebenarnya. Karena ini kita pakai JavaScript, makanya nggak nampak. Jadi ini untuk menampilkan apakah yang ini sesuai dengan yang diinputkan, terbalik atau enggak. Kita bisa menggunakan itu $SQL. Karena nggak nampak karena tadi kita menggunakan ini ya. Di sini sudah kita pakai JavaScript, jadi langsung nampil alertnya itu atau notifikasinya. Kita kalau nggak pakai JavaScript ini kita bisa tanya. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan yang ada dalam database ini. Kita coba tampilin tiga ya, ada tiga. Ada Indragiri Hilir, ada Bengkalis, ada Rokan Hilir. Kita akan tampilin nih, kita tampilin sesuai apa yang ada di database ini, di tabel ini. Jadi ID, nama, ibu kota, dan luas wilayah. Jadi kita akan buat yang namanya data kabupaten. Ini data kabupaten ini kita tambahin aja ya supaya ada menunya gitu kan, biar
Saya buat tambah kabupaten, tambah kecamatan. Ini linknya kemarin. Oke, ini tampil data kabupaten. Ini sengaja saya kasih linknya ya. Jadi linknya seperti ini untuk memudahkan saja. Terus ini ada require koneksi dan sebagainya. Jadi ini koneksi, terus ini ada select from kabupaten. Berarti kita memanggil tabel dari kabupaten itu sendiri. Ini kira-kira select from kabupaten. Berarti kita mengambil dari tabel kabupaten yang sudah kita buat. Ini kita buat variabel hasil. Hasil ini digunakan untuk nantinya digunakan untuk proses yang lain ya. Salah satunya adalah untuk menghitung total dari data yang masuk ke dalam tabel database itu. Nah ini ada MySQL koneksi.sql. Bedanya ini ya dengan yang kemarin tambah i, yang di sini tambah koneksi dolar koneksi. Atau kita memanggil variabel yang ada di tabel koneksi itu. Jadi kita ambil koneksi. Ya, kalau sudah total MySQL numero. Nah numero ini berarti kita panggil ya, yang berapa jumlahnya dari row yang masuk itu. Kan ada 3 tadi, 31, 23 gitu. Itu ada 3 nanti. Terus baru ini kita buat HTML seperti biasa. Nah di sini Anda nanti harus membuat bootstrap untuk menampilkan tabelnya ini. Jadi ID kabupaten apa yang kita tampilkan ini. Ada header tabelnya yang kita buat. Lalu apa yang ditampilkan sesuai dengan tabel kah atau enggak, atau ini sebagian yang ditampilkan ini akan ditampilkan. Lalu di sini ada perulangan while seperti biasa kemarin, while MySQL array. Array ini berarti kita akan array-nya ya, dari array-nya itu akan ditampilkan satu-satu. Garis pertama indeks 1, indeks 0, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks selanjutnya. Atau isi daripada array dalam tabel itu yang kita tampilkan. Apa saja idenya? Isinya ini ada ID kabupaten, nama kabupaten, ibu kota kabupaten, luas wilayah. Nah ini diambil dari tabel database yang Anda buat tadi di sini. Ini ya. Jadi harus sama dengan ini ID, nama, ibu kota, luas wilayah. Tidak boleh salah hurufnya sedikit ya. Oke ya, ini data. Nah baru kita jumlah data ini total mengambil dari row tadi. Ya, dari row-nya ada berapa jumlahnya yang masuk? Ada 3. Itu simple aja. Bedanya tadi ya di sini ya, MySQL ya ditambah ini saja, sama yang di sini tambah li juga, yang di sini tambah variabel koneksi. Perbedaan dengan yang ada di modul. Nah ini abaikan, ini hanya untuk mempermudah saya supaya bisa bisa nggak manggil langsung diklik ada menunya gitu. Itu ya. Nah koneksi tadi belum saya jelasin. Coba kita cobain mengkirim data. Nah, ini ya sesuai dengan ini ya. Kita tampil berarti hilir, bengkalis, rekan hilir, rekan baru. ID 1, ID 2, 3, 4. Apakah dia sesuai atau dia sama? Coba. Oh iya, ID 1 input, bengkalis, rekan hilir, rekan baru. Ini sudah sama, sudah sesuai. Ya. Terus selanjutnya, ini ada mengganggu nih tulisan terkoneksi dengan MySQL. Nah ini kita kasih komentar aja biar nggak mengganggu di sini. Komentar di koneksi. Kan kita udah tahu bahwa dia terkoneksi, itu lanjut. Ya, kita ubah formnya input tadi. Ketika disimpan data, ini kan data tadi form kabupaten kita ubah ke data kabupaten. Jadi kalau data ini berhasil disimpan, maka dia akan langsung lari ke data kabupaten. Kalau kita demoin kira-kira ini tambah kabupaten apa yang belum akan kelihatan sini. Kabupaten kelihatan ini. Jadi kotanya adalah kalau kelihatan biasanya adalah 6, 5. Kalau kita simpan data hasil ID yang kelima itu adalah kelihatan sini. Ini pasti sama dengan yang database ya, dan itu. Oke, sekarang kabupaten sudah selesai. Tugas Anda itu membuat grupnya. Klik sudah
Create-nya udah, read-nya juga sudah. Sekarang update and delete. Update delete silahkan lanjutkan. Oke, jadi selanjutnya kita akan sesuai materi, kita merelasikan dua buah tabel dalam satu halaman. Selanjutnya kita akan membuat tabel kecamatan. Tabel kecamatan kayak gini ya strukturnya. Jadi Anda buat tabel kecamatan seperti ini. Sama dengan kabupaten tadi. Di kecamatan ini sebagai primary key, ID kecamatan sebagai primary key, lalu dia kita buat auto increment. Nah, kita akan menambahkan satu, otomatis menambahkan satu. Itu ya. Yang kedua ada ID kabupaten. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Ini masih nampil ya? Masih, Pak. Di tabel kabupaten ini ada ID kabupaten. Di tabel tabel kecamatan, ini tabel kecamatan ada ID kabupaten juga. Ini ya, ini yang kita hubungkan. Kira-kira kayak gini. Misalnya tabel kecamatan. ID kabupaten sebagai primary key di sini, tapi kalau yang di sini itu sebagai foreign key. Jadi kalau di implementasinya kayak gini. Ini sebagai foreign key ketika di tabel kecamatan. ID kabupaten itu sebagai foreign key ketika di tabel kecamatan. Tapi ketika di tabel kabupaten, dia itu sebagai primary key. Nah, disinilah yang akan kita jadikan hubungan antar dua tabel itu. Nah, masih ingat ya, kalau dulu belajar database, itu ada istilahnya ERD, Entity Relationship Diagram. Kita belajar terstruktur. Kalau kita belajar OOP ada namanya class diagram. Fungsinya di sini implementasi. Jadi antara ID dengan ID. Jadi bisa satu tabel satu tabel ke banyak tabel, satu banyak tabel ke banyak tabel. Kalau istilahnya one to one to many, many to many. Itu kita implementasikan di sini ya, di pemrograman ini. Nah, ini sudah oke, sudah buat kecamatan dengan ada ID kabupaten, nama kecamatan, jumlah desa. Nah, ini kalau yang berkaitan integer ini bisa jadi bisa menambah satu atau bisa dijumlahkan, dioperasikan menggunakan aritmatika. Nah, kalau ini berarti nama, berarti enggak ya, berarti ini kombinasi tadi, kombinasi antara angka, huruf, dan karakter. Oke, kalau sudah kita akan membuat form kecamatan. Nah, jadi konsepnya seperti ini sebenarnya. Kita membuat satu inputan di sini. Kita mau masukkan kecamatan tertentu berada di kabupaten A. Contohnya misalkan kecamatan Tempuling itu berada di kabupaten Indragiri Hilir. Nah, berarti kan kalau kita ngisi kabupaten ini kan di sini ID ya, kita tidak boleh menginputkan Indragiri Hilir, itu nggak boleh. Makanya kita select menggunakan drop down itu ya. Jadi kita memanggil dari ID atau memanggil isi dari tabel database yang ada pada tabel kabupaten secara umum. Jadi tidak bisa kita menginputkan Indragiri, nanti tidak bisa terkoneksi. Di sini yang bisa mengoneksikan itu adalah hanya ID kabupaten dengan ID kabupaten yang ada di tabel kabupaten dan juga di tabel kecamatan, karena dia sebagai primary dan foreign key. Misalnya kayak gitu. Nanti yang disimpan itu bukan nama kabupatennya, melainkan ID kabupatennya disimpan di sana. Ya, ini yang perlu dipahami. Jadi kalau kita buat form kecamatan, ini form kecamatan seperti biasa, metodenya kita gunakan post, actionnya simpan kecamatan, dan nanti kita akan membuat aksi simpan kecamatan. Nah, yang pertama ini kabupaten input kecamatan, form input kecamatan. Nama kabupaten. Nah, biasanya kan kalau nama kabupaten ya kita inputkan ya, nama, berarti namanya Ampan, gitu, Sukajadi. Nah, kali ini tidak boleh, karena kita akan merelasikan antara dua tabel ini. Jadi kita ambil ID-nya saja, setelah itu kita membuat satu pilihan atau yang sering kita sebut sebagai drop down. Jadi akan otomatis ini nanti memanggil tabel kabupaten yang ada di select ini tadi, form inputannya tadi. Nah, ini jadi select ya, harusnya kan kita pilihnya teks ya, inputannya teks. Namun di sini kita menggunakan select.
select, kita select option value-nya, pilih. Jadi kalau tidak dipilih, kondisinya nanti seperti ini yang disimpan dalam database. Tapi ketika nanti dipilih, nanti yang disimpannya adalah sebagai ID kabupaten ini. Perhatikan. Jadi ya, ketika nanti kita tidak memilih, yang ditampilkan di database tanda strip ini, pilih. Tapi kalau kita memilih salah satunya, berarti yang akan disimpan itu adalah ID kabupatennya. ID kabupatennya apa? ID kabupatennya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 1 Inhil, 2 Bengkalis, 3 Rohil, 4 Pekanbaru, 5 Kuantan Singi. Jadi ini yang disimpan nanti di database, kecamatan ini yang disimpan adalah ID-nya ini 1, 2, 3, 4, 5 yang disimpan, bukan Kuansing, bukan Inhil, bukan Bengkalis. Itu ya ID. Tetapi yang ditampilkan di browsernya itu adalah nama kabupaten ini. Jadi yang ditampilkan di browser itu adalah nama ya. Kalau ID juga kan bingung kita. Yang disimpan itu nanti adalah ID kabupaten. Ya, ditutup dan seterusnya. Sama ya, SQL Factory, SQL. Ini ikuti saja. Select from kabupaten, dari tabel kabupaten, kita ngambil dari tabel kabupaten, variabel koneksi juga kita ambil. Setelah itu kita pilih yang ini. Ini artinya yang disimpan itu adalah ini. Kalau yang ditampilkan adalah ini. Berarti yang disimpan itu ID-nya, bukan. Nah, kita cobakan ini dulu ya, biar nggak bingung. Kalau sama-sama ID, misalkan ini ID, ini ID, yang kita tampilin juga ID, pasti orang bingung. Ini yang nama kecamatan, ini buat sendiri. Silahkan ditanya tadi. Kita tampilin tambah kecamatan. Nama kabupaten, berarti kita pilih 1, 2, 3, 4, 5. Kan orang bingung. 1 ini kabupaten apa, 2 kabupaten apa, 3 kabupaten apa, 4 kabupaten apa, 5 kabupaten apa. Maka ini yang disimpan di database. Karena bingung, makanya yang kita tampilin itu adalah namanya. Makanya di sini. Ini makanya kita buat nama. Kalau kita buat itu kan orang tidak bingung lagi. Kabupaten apa? Inhil, Bengkalis, Pekanbaru, Pekanbaru, Kuantan Singi. Kita tinggal pilih Inhil, Bengkalis. Tapi yang disimpan coba perhatikan ya. Inhil, Indragiri Hilir, Kabupaten Inhil itu ID-nya adalah 1. Indragiri Hilir, nama kecamatannya adalah Kecamatan Pembilaan Kota. Jumlah desanya ada 5. Jadi Kabupaten Indragiri Hilir, nama kecamatannya Pembilaan Kota, jumlah desanya ada 5. Ketika kita simpan, data berhasil. Nah, yang ditampilkan seperti ini. ID kecamatan 1, nama kecamatannya 9 kota, jumlah desanya 5, kabupaten 1. Kabupaten 1 ya, enggak ya, kabupaten 1. Kita lihat kecamatan. ID kecamatan 1, ID kabupaten 1, 9 kota, jumlah desanya 5. Nah, ini kan artinya sebenarnya ID kabupaten 1 itu kan adalah Kabupaten Indragiri Hilir ya. Jadi ID kecamatan 1 itu berada di Kabupaten Indragiri Hilir, nama kecamatannya 9 kota. Itu kira-kira seperti itu. Jadi yang disimpan itu bukan di sini ke Indragiri Hilir, tapi ID-nya. Kalau disimpan Indragiri Hilir itu nanti tidak bisa koneksi dengan tabel kabupaten. Makanya ada primary, ada forensic, itu gunanya. Jadi bisa merelasikan. Jadi banyak nanti kita bisa memanggil banyak tabel dalam satu halaman. Ya, kayak tabel-tabel di Dukcapil itu kan udah banyak sekali itu ya, mulai anaknya, bapaknya, macam itu tinggal itu. Kalau Anda dulu pernah belajar namanya inner join, display, dan sebagainya. Kita coba tambahin satu lagi, tambah kecamatan. Kecamatan Bengkalis atau Kuantan Singi ini adalah ID-nya 5. Misalkan nama kecamatannya adalah Tangan, jumlah desanya ada 7 di Kuantan Singi. Kuantan Singi itu ID-nya adalah ID 5. Kita simpan, berhasil, dia simpan di kabupaten yang kelima. Oke, ini yang disimpan di kabupaten yang kelima. Nah, itu apa? Kuantan Singi. Ini kira-kira yang namanya relasi.
Terus yang kedua, kalau seperti ini yang ditampilkan di browser, orang akan bingung. 9 kota, jumlahnya 5, kabupaten 1. 1 itu apa kan itu ya? Orang bingung. 1 itu apa ya? Nah, kalau kita mau menampilkan secara real di database kan memang 1 sama 5. 1 sama 5 sama dengan 1 sama 5. Jadi orang bingung. Ini kabupaten apa 1 kan nggak tahu ya. Harus buka tabel kecamatan juga. Nah, makanya di sini guna daripada yang namanya relasi, kita buat namanya semacam memanggil lebih dari satu tabel untuk memanggil dua tabel sekaligus. Ya, memanggil dua tabel sekaligus. Caranya bagaimana? Caranya di data kecamatan ini, ya, data kecamatan, require, koneksi dan sebagainya. Nah, di sini di select ini kita buat tampilkan yang mau ditampilkan apa? Kabupaten. Yang ditampilkan di sini ID kan, ID kabupaten. Kalau kita tampilin nama kabupaten, kira-kira error nggak? Error ya, karena tidak ada di database itu, di database kecamatan itu nama kabupaten. Yang ada cuma ID kabupaten. Makanya kalau kita tampilin nama kabupaten, dia akan error. Harusnya kan kalau yang orang biar paham ditampilin nama kabupatennya, Indragiri Hilir, yang Pensimini, Bengkalis, Hilir dan sebagainya. Bagaimana caranya supaya di database, manipulasi database ini, di database itu angka ID, tapi yang ditampilkan di browser itu adalah namanya. Bagaimana caranya? Kita panggil di sini select bintang from kecamatan, karena kita tadi ada primary dan foreign key yang akan kita gabungkan itu adalah tabel kabupaten dan kecamatan. Kita panggil juga tabel kabupaten karena kecil. Sudah dipanggil dua kabupaten. Apakah dia sudah bisa seperti ini? Ini tetap nama karena kita mau menampilkan nama. Seperti ini, Indragiri Hilir, tapi dia nampil semuanya. Masih salah ya? Ini, karena ini nampil data kita di kecamatan itu cuma 2, ID 1 dan ID 2, tapi kalau di sini berulang 1, 2, 3, 4, 5, sebanyak kabupaten tadi. Ini masih salah ya? Ini masih salah. Oke ya, Indragiri Bengkalis. Padahal yang kita ingin tampilkan kan kalau sesuai dengan ID 1 itu Indragiri Hilir, ID 5 itu adalah yang sini. Tapi ini nampil semua, berarti ini masih sama. Kita tambahkan lagi, berarti kita filter. Filternya bagaimana? Ingat kalau dari database kita menggunakan where-nya di mana? Kita panggil sebagai tabel kecamatan dulu. Kecamatan. Yang menghubungkan kecamatan itu tadi apa dengan kabupaten? ID kabupaten. Yang menghubungkan ya, yang menjadi primary dan foreign key tadi apa? Atau foreign key di tabel kecamatan itu apa? ID kabupaten sama dengan tabel kabupaten. Yang menjadi primary key di kabupaten apa? ID kabupaten. Sudah dapat nih, jadi terrelasi ini ya. Ini tabel kecamatan, ini tabel kecamatan. Yang menjadi foreign key di kecamatan itu adalah ID kabupaten, betul ya? Yang menjadi foreign key di sini adalah ID kabupaten. Terus kita panggil yang tabel kabupatennya. Yang menjadi primary di tabel kabupaten itu apa? Ternyata ID kabupaten. Maka kita simpan. Hasilnya seperti apa? Nampil 2 ya. Berarti Indragiri Hilir dan Kuantan sini dan kota dan sebagainya. Kita tengok di database-nya tadi. Di database-nya sudah benar atau belum? Kalau 1 Indragiri Hilir 5 itu adalah Kuantan sini. Nah, kita akan menentukan satu data di Rotan Hilir, ID-nya 3. Ini Rotan Hilir. Ya, Rotan Hilir ini tabel data. Coba kita inputkan data. Rotan Hilir, ID-nya 3 ya. Misalkan itu adalah jumlah desanya ada 6. Kita simpan.
simpan data berhasil, langsung otomatis rekam hilir. Padahal yang disimpan di sini, yang disimpan di kecamatan itu ID 3. Rekam hilir tadi. Kita tambah lagi, misalkan rekam hilir lagi. Tanjung, tiga desanya berapa? Ada 3. Simpan data berhasil. Oh, rekam hilir lagi. Ujung Tanjung juga desanya datanya 3. Kita tag di sini, tetap ID 3 ujung rekam hilir, tapi yang nampil di situ adalah rekam hilir. Nah, gitu ya. Oh, ternyata ini kita kurang nih. Form kecamatan, ya, form kecamatan. Di sini kok cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Tambahlah kabupaten satu lagi, Siak. Tambahkan form kabupaten. 5 kabupaten. Ya. Ibu kotanya adalah Siak, Sri Indrapura. Sulahnya adalah 998. Kita simpan. Proses simpan data berhasil, nambah 1 kecamatan apa kabupaten Siak. Ketika kita tambahkan data kecamatan, di sini udah otomatis ada Siak. Ya, itu namanya dinamis. Itu kira-kira. Jadi ini yang perlu Anda buat Siak. Misalkan nama kecamatannya adalah Bungaraja. Biasanya ada 9, kita simpan. Otomatis Bungaraja, kecamatan Siak, kabupaten Siak, dia ada Bungaraja. Kita mau nambah ini, mau nambahkan ibu kota kabupaten, mau ditambahkan di sini. Bisa nggak kira-kira? Karena tadi sudah kita join kan, sudah kita tambahin di sini. Sudah kita tinggal tambahkan aja ibu kota kabupaten, misalkan. Kita tambahkan kolom lagi. Kita tambahkan ibu kota kabupaten. Tadi kan kita sudah panggil nih kabupaten, sudah berelasi dua tabel. Tinggal di sini kita buat ibu kota kabupaten. Kita simpan, otomatis bergilir, berpelan-pelan dalam suatu. Padahal ini adalah di tabel kecamatan. Kecamatan ini berada di kabupaten ini, di kota kabupatennya adalah ini, ya. Padahal kan enggak, yang ditampilkan kan cuma ini. Dari kecamatan, nama kecamatan, jumlah desa, ID kabupaten. Kalau yang sebenarnya yang ada di tabel kecamatan. Tapi kita bisa menampilkan sebanyak-banyaknya. Mau menampilkan luas-luasnya, luasnya tadi juga bisa. ID-nya juga bisa. Atau kita mau mengurutkan berdasarkan nama kecamatan, juga. Ini kita urutkan, ini kan PPDU, ini kan berdasarkan ID kecamatan. Kita urutkan berdasarkan nama kecamatan. Di sini kita tambahkan. Kita tambahkan order by apa? By nama kecamatan, ASC sending. Nah, dia sudah berurut DDPTE. Maka berdasarkan apa? Atau berdasarkan ID, kalau berdasarkan ID langsung ID kecamatan. Tidak tadi kecamatan. Nah, jadi. Oke ya, tinggal proses ubah dan hapus. Beneran? Membuat foreign key pada tabel kecamatan di PHP MyAdmin-nya itu gimana ya, Pak? Tidak perlu didefinisikan, langsung saja. Oh, semua otomatis dia nanti. Otomatis ya. Yang penting nanti di sininya, di ini ya. Nah, waktu kita memanggil, pastikan di database harus sama-sama benar. Kabupaten ini misalkan jadi primary di kabupaten, ketika di kecamatan jadi foreign key, nah itu otomatis. Nah, otomatisnya nanti ketika kita panggil di sini di query-nya select from kecamatan kabupaten where kecamatan, nah ini berarti tabel kecamatan. Nah, kalau ini kecamatan biar mudah, kecamatan dulu yang dipanggil ya. Kecamatan itu berarti kalau dengan kabupaten berarti foreign key. Nah, kalau kabupaten itu adalah primary. Cari aja dua tabel itu mana yang sama, nanti sebagai penghubungnya. Jadi nggak perlu dideklarasikan dua ada primary atau foreign key.
Itu ya, entah UTS-nya itu mengembangkan dengan tabel desa, memanggil 3 tabel antara kabupaten, kecamatan, desa. Nanti kalau desa kita buat, memanggilnya tinggal gini saja, berarti kita panggil di sini desa gitu. Jadi apa yang menghubungkan desa? Biasanya desa dengan kecamatan kan, where jadi desa ID kecamatan sama dengan kecamatan, itu ID kecamatan primernya, ID kecamatan. Kan ada 2 ya, kita menampilkan apa sekaligus pakai N. Jadinya 2. Pertama menampilkan relasi antara desa dengan kecamatan, yang kedua menampilkan relasi antara kabupaten dengan kecamatan, desa dengan kecamatan, kecamatan dengan kabupaten. Jadi ya kira-kira ini kalau kita menggunakan sebaik-baiknya ya, nanti mau berapa tabel pun bisa kita tampilin. Jadi yang penting punya relasi antara primary dan secondary. Baik, itu saja. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.